Terima kasih Bapak malam hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Untuk bersama-sama Tuhan kami mau belajar sehingga firman-Mu menjadi sebuah kebenaran, sebuah rema dan mengubah hidup kami. Berkati kami semua, urapi kami semua. Hamba-Mu juga yang menyampaikan firman, urapi dengan urapan yang kudus. Hikmat-Mu isi hati-Mu. Kau berikan sehingga pengertian ini membawa kemerdekaan, membawa kepada kami terobosan dan perubahan. Sehingga kami siap menghadapi akhir zaman. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, selamat malam, shalom. Ya, ini karena materinya akhir zaman itu berat ya, jadi tegang. Makanya saya pakai kursi aja biar agak santai. Karena ini bahan hari ini juga sangat ya seperti kemarin, sangat akan cukup menggoncang hati kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah bahas beberapa hal yang menarik tentang materai, ya, sehingga kita mengetahui ada 7 materai yang dibuka, sehingga materai-materai itu akan memungkinkan sebuah potensi terjadinya bencana dan kerusakan seperti yang kemarin disampaikan. Dan hari ini kita masuk ke dalam sangkakala. Semoga Bapak Ibu Saudara bisa melihat ini sebagai bagian kebenaran yang tidak bisa kita sangkali. Jadi begini, sedikit saya intermezzo dulu. Membaca kitab ini tidak mungkin isinya berita yang menggembirakan. Mau nggak mau kita harus terima, ya karena ini adalah tentang murka Tuhan. Jadi saudara yang biasa kita kan kalau dengar khotbah kabar baik, kabar gembira, kasih karunia, ya kemurahan Tuhan. Dan mungkin sudah 2000 tahun itu berita-berita tentang kebaikan Tuhan sudah disampaikan. Tapi di penghujung kita harus sadar bahwa ada satu kondisi di mana Tuhan sudah ingin mengakhiri. Kemarin kita udah bahas begitu jelas, ternyata memang zaman ini harus diakhiri. Ada banyak alasan kemarin. Dan tentunya ketika ini diakhiri akan terjadi banyak hal yang tidak seperti yang kita mau. Tuhan juga nggak mau. Saya udah pelajari dalam-dalam. Jadi sebenarnya akhir zaman yang kita pelajari sekarang itu bukan desain, bukan 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 grand desainnya Tuhan. Keinginan Tuhan tuh nggak begini gitu. Cuma karena kejatuhan manusia dan berkuasanya iblis dan dia mengambil alih kerajaan di atas muka bumi. Sehingga terpaksa kisahnya jadi begini, ngerti ya maksud saya? Nggak begini, aslinya Tuhan ingin ciptakan Taman Eden yang penuh dengan kasih, kemuliaan, kebaikan, keindahan, dan semua berjalan bukan seumur hidup lagi, tapi selama-lamanya. Karena kita diciptakan memang seperti Allah untuk hidup kekal. Tetapi karena dosa dan kuasa iblis yang begitu mendominasi, mengalahkan manusia, sehingga akhirnya seperti sekarang. Ini udah di luar desain Tuhan. Ya, jadi sangat, kalau saya merasakan Tuhan mengakhiri zaman dengan cara seperti ini, hatinya sakit gitu. Karena nggak seperti ini, dia sayang banget sama manusia. Tapi ya bagaimana lagi, udah begini kondisinya. Mereka manusia menentang Tuhan, membenci Tuhan, berkuasa atas dunia, menghancur reburkan semua sistem yang ada. Jadi jangan berpikir Tuhan jahat gitu, itu fitnah. Karena saya udah pelajari tujuan Tuhan, desain Tuhan enggak seperti ini, enggak seperti ini. Tapi ini adalah skenario terburuk yang terpaksa ya harus terjadi. Karena apa? Karena kondisi manusia gagal untuk mempertahankan segala hal yang dahsyat yang Tuhan sudah berikan di Taman Eden. Jadi mohon dimengerti bahwa ini bukan grand design Tuhan, ini sangat disayangkan. Ya endingnya ini bukan ending yang membahagiakan. Ngerti ya? Ini ending yang sangat menyesakan. Baik, itu saja intermezzonya.
Kita akan mulai, mari kita akan lihat tentang sangkakala. Kita akan belajar. Semoga ini bisa menjadi sebuah pemahaman yang mendalam, karena ada banyak pengalaman saya melihat orang-orang yang membahas ini tidak akurat. Ya, saya ingin berusaha sedetil mungkin sehingga saudara mendapat pemahaman yang terbaik. Nah, pertanyaannya, saya harus selalu ingatkan saudara kalau baca Alkitab harus banyak bertanya. Setuju dengan saya? Kalau nggak bertanya berarti saudara benar-benar nggak terlalu tertarik, nggak terlalu peduli. Kenapa ada metrai, kenapa ada sangkakala, kenapa ada cawan? Kalau isinya sama sebaiknya disatukan aja. Betul nggak? Metrai 1 sampai 21 kan lebih gampang. Kenapa harus ada sangkakala? Kenapa harus ada cawan murka Allah? Nah, ini harus menjadi pembeda. Bahwa yang pertama kemarin metrai adalah sebuah seal. Botol ini sebelum sealnya dibuka, metrainya dibuka, sebelum segelnya dibuka, air nggak bisa keluar. Tapi setelah dibuka dia bisa keluar. Metrai adalah untuk membuka, sehingga dilepaskanlah apa yang akan menjadi sebuah penghukuman dan potensinya. Ingat, potensinya bukan kejadiannya. Ya, dibukalah, maka yang keluar pertama adalah antikris. Potensinya dia seperti apa akan menghancurkan dunia. Kemudian kemiskinan, kemudian ada maut, kemudian ada peperangan, ya, kemudian ada kehancuran alam semesta. Itu potensi. Belum terjadi waktu itu, tapi potensi. Jadi ketika saya buka kandang macan, misalnya ada singa di sini, saya lepas, maka dia berpotensi membunuh kita semua, betul nggak? Tapi apakah dia membunuh kita semua? Belum tentu, siapa tahu dia habis makan. Iya kan? Tapi potensinya dia bisa membunuh kita semua, betul nggak? Nah, seperti itu metrai. Kalau dibilang itu runutan kronologis, maka nggak akan akurat. Kenapa? Kalau dibilang bahwa itu kronologis, dibuka metrai, sampai kelima aja udah binasa manusia. Ya kan? Matahari jadi karung rambut yang gelap, udah nggak ada sinar lagi, habis mati semua. Ya kan? Dan sebagainya, gempa bumi sampai sedemikian hebat, ya kalau kemarin kita review sedikit, gunung sampai pindah, pulau-pulau hilang, langit mengkerut, udah hancur dunia. Tapi itu potensinya, bukan kejadian. Nangkep ya saudara, supaya saudara nggak bingung, ini bukan kronologisnya, tapi itu potensi. Nah, sekarang kita akan lihat sangkakala. Kenapa sangkakala? Ya, saudara kan harus memahami bahwa Alkitab kita, ini saya pelajari beberapa bulan ini, saya menyadari bahwa Alkitab kita ditujukan audiens pertamanya bukan pada orang Kristen. Audiens utama Alkitab kita itu mayoritas untuk orang Yahudi. Sekalipun ditulis dalam bahasa Yunani, yang menulisnya adalah orang Yahudi, para rasul dan sebagainya. Jadi memang sasaran utama mereka sebenarnya adalah orang Yahudi. Dengan budaya, dengan pola pikir Yahudi. Dan kita ini adalah pemain figuran kalau dalam film. Mendapatkan bagian tetapi bukan tokoh utama. Nangkep gak saudara? Kita ikut bagian, ikut berbahagia, ikut menerima anugerah, tapi kita bukan tokoh utama. Tokoh utamanya adalah bangsa Yahudi. Tangkap itu. Jadi ketika dia bicara sangkakala, maka pola pikir sangkakala itu kita harus pelajari dari sudut pandang Yahudi. Ya, ngerti ya? Karena kalau kita keluar dari konteks ini kita akan kacau. Kita akan trompet ini artinya apa gitu kan. Nanti kalau masuknya ke dunia barat, ke dunia tradisional Jawa, lain cerita, dianggap seruling. Ya kan? Nanti artinya apa? Beda lagi, nah kita harus kembalikan. Ya, boleh ditampilkan. Nah, kita harus mengerti bahwa sangkakala adalah sebuah alat tiup yang ditiup di tengah bangsa Yahudi jika ada hal-hal khusus, warning atau darurat yang harus didengar, harus
menjadi peringatan buat semua bangsa. Tangkap dulu ini ya, tangkap dulu ini. Jadi ini harus konteksnya Yahudi. Nah saudara, di dalam peniupan sangkakala ada beberapa jenis tiupan. Ya saya nggak paham sih suaranya seperti apa, cuma saya mengambil dari Alkitab dan dari literasi-literasi yang ada, saya dapatkan seperti ini. Ya, yang pertama syafarim. Ya, makna tiupan ini adalah untuk menyatakan atau mendeklarasikan keinginan Tuhan. Biasanya suara ini diperdengarkan pada saat apa? Perang. Jadi konteks Yahudi jika mereka mendengar suara sangkakala, bunyinya beda-beda. Ini saya nggak masukkan karena terlalu panjang. Ada yang bunyi 6 kali pendek-pendek, ada yang 6 kali panjang-panjang, ada yang 3 pendek, 3 panjang dan sebagainya. Tapi saya nggak tulis supaya nggak usah lah. Saudara nggak perlu tahu itu kan, ya nanti nggak juga ditiup di sini kan. Cuma saudara harus tahu bahwa ini ada maksudnya, ya seperti Morse begitu. Nah ini yang pertama, sifarim ini adalah untuk menyatakan atau mendeklarasikan keinginan Tuhan. Yang kedua, nah ini teruah. Tiupan yang mengejutkan, saudara. Ini sebuah warning seperti alarm atau peringatan. Jenis tiupan ini biasanya untuk apa, saudara? Membangunkan atau untuk apa? Menarik perhatian agar orang fokusnya tertuju kepada Tuhan. Orang yang tadinya lagi santai, orang-orang yang tadinya lagi kerja, orang-orang yang tadinya lagi tidak memperhatikan Tuhan, tiupan ini membawa mereka untuk fokus kepada Tuhan. Berarti ini panggilan untuk kita bangun dan sadar bahwa Tuhan sedang berperkara. Amin. Ini namanya teruah. Ya, Tuhan hadir dan akan berperkara. Ya, pada saat perang dan sebagainya. Yang ketiga, tekia. Maknanya adalah bahwa Tuhan hadir untuk menegakkan apa? Kebenaran. Tuhan hadir ketika. Jadi begini, ketika Tuhan diam, ketika Tuhan tidak melakukan sesuatu, ketika Tuhan tidak bertindak, orang berpikir Tuhan tidak peduli. Orang berpikir Tuhan absen, orang berpikir Tuhan udah keluar dari lingkungan Israel waktu itu. Tuhan udah pergi, dia nggak peduli kita. Tetapi tiupan tekia ini menyadarkan bahwa Tuhan hadir untuk menegakkan kebenaran. Kamu nggak bisa sewenang-wenang lagi. Ini aku, gitu. Yang keempat, tekia gedala adalah untuk menyatakan kepenuhan dan kemuliaan Tuhan. Perhatikan di sini, ya Tuhan hadir untuk menyatakan siapa dirinya, deklarasi, akulah Allah dalam kemuliaan. Jadi kenapa pakai kata sangkakala di akhir zaman? Jelas. Next, ini adalah warning keras. Darurat, tak bisa ditunda, super urgent, bahwa Tuhan dalam kemuliaannya sedang berperkara dengan manusia. Nangkap saudara? Ini ngeri. Ya, ini Tuhan hadir dengan yang tadi saya sebut, nggak usah saya ulang. Aku udah nggak diam, sekarang aku hadir, aku datang, warning darurat, bangun. Nggak bisa ditunda, ini super urgent. Oke? Jadi lebih ke warning. Tujuannya apa kalau begitu? Menurut saudara tujuannya apa? Kalau ada warning seperti ini tujuannya apa? Kira-kira apa saudara? Ya, waspada, kita bangun, kita bereaksi. Itu tujuan Tuhan. Kalau kata-kata yang lebih ekstrim, kita bertobat. Jadi sebelum dihukum parah, Tuhan kasih warning dulu. Peringatan dulu. Oke? Ya, luar biasa ini. Yuk kita masuk. Wahyu 8 ayat 7 sampai 21. Yang kita akan lihat, lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es. Ini hujan es bukan yang biasa. Kenapa? Karena disertai api dan bercampur darah.
dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Jadi sangkakala pertama, warning pertama, saya nggak tahu lah bunyinya seperti apa tiba-tiba ada hujan es disertai api dan darah. Dan sepertiga dari tumbuhan terbakar, sepertiga dari daratan bumi terbakar, dan seluruh rumput-rumputan terbakar. Kalau lihat kondisi ini tahun kemarin, Hawaii, pulau apa bang? Pulau apa kebakar kemarin sampai habis tuh Hawaii, yang salah satu pulau. Kemudian di daerah Amerika ya, Arizona atau apa, hutan-hutan terbakar sampai banyak yang mati. Nah seperti itulah kondisi. Tapi ini belum begitu parah, artinya baru pohon yang terbakar. Ini peringatan. Oke, itu tiupan yang pertama. Masuk yang kedua, itu bayangin dulu bagaimana kondisinya, betapa dunia ini waktu itu sangat panas ya, karena kebakaran di mana-mana, banyak orang meninggal juga. Kondisinya seperti yang kemarin juga kita lihat di daerah Jawa, ada di Bromo, di mana-mana gampang sekali api menyala, ya seperti itulah kurang lebih. Ya tapi ini dalam konteks yang lebih global karena sepertiga bumi yang terbakar. Lalu ayat berikutnya ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Perhatikan saudara, di sini menarik sekali bahwa ketika sangkakala ditiup, ini selalu dari langit turun sesuatu. Ada ditulis gunung berapi, ada ditulis bintang yang jatuh. Kalau saya mengasumsikan ini meteor. Karena nggak mungkin bintang jatuh. Kalau bintang jatuh ke bumi, bumi udah hilang. Bintang itu gedenya lebih besar dari bumi, jauh lebih besar. Kalau kita lihat bintang kecil ya karena jauh jaraknya jadi kecil. Aslinya dia lebih gede dari bumi. Ini meteor saudara. Ya. Meteor atau asteroid ya yang jatuh. Dan perhatikan, kalau baca kita harus teliti, setiap kali sesuatu jatuh, maka ada kata sepertiga. Sepertiga dari laut itu menjadi darah. Ayat 9, dan matilah apa? Sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Pertanyaannya kenapa sepertiga? Kenapa enggak setengah, kenapa enggak semua? Ingat konteks sangkakala adalah warning, peringatan. Berarti sepertiga dulu binasa, lihat respon. Nangkap ya maksud saya? Lihat respon. Jadi bayangin laut jadi darah karena sebuah meteor. Itu jadi darah, saya nggak ngerti bagaimana prosesnya. Ikan-ikan pasti sebagian di situ yang kena darah itu mati. Ya sepertiga makhluk di laut itu mati. Dan sepertiga kapal yang mungkin terkena ombaknya atau panasnya atau apanya, gelombang yang besar, sehingga sepertiga dari kapal yang ada di laut binasa. Tangkap ya, yang pertama tadi dari langit turun hujan es, berserta api dan darah. Yang kedua meteor garden turun, meteor garden. Ya pokoknya itulah asteroid atau meteor yang mendatangkan api ya. Yang ketiga ayat 10, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit. Nah dari langit lagi jatuh sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa berapa? Sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Tadi daratan, kemudian lautan, sekarang sungai.
dan juga mata-mata air. Nama bintang itu adalah Absinthus dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Jadi semua air di dunia waktu itu sepertiganya jadi jamu. Jamu brotowali. Pahitnya mantap ini sampai mati orang minum. Ya, bayangkan sepertiga dari air. Saya nggak bisa ini kan ya, nanti mungkin aqua dari gunung tetap karena dari sumber itu kena semua mata air sepertiganya kena, bisa saja jadi pahit. Tapi ingat ini baru sepertiga, sepertiga, sepertiga. Dan dari atas bentuknya meteor ya atau asteroid. Menarik sekali. Oke, nangkap, bayangkan tadi udah daratan terbakar, kemudian laut sebagian jadi darah. Pokoknya setiap nonton berita itu ngeri semua. CNN, TV One, Kompas TV, Metro TV akan menyiarkan bencana ini, bencana ini, bencana ini, bencana ini. Dan ini jadi bencana global karena seluruh dunia yang akan mengalami, saudara. Ini tidak dibatasi oleh negara. Ini adalah bencana global, bukan lokal. Dan seluruh dunia akan alami. Ingat, ini masih dalam bentuknya, konteksnya adalah warning. Ya, mari kita lihat nanti bagaimana respon mereka manusia di zaman itu. Oke, lanjut, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukurlah berapa? Sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari. Jadi kalau tadi dataran, lautan, sungai dan segala mata air, maka yang sekarang di atas yaitu alat penerang di alam semesta, dalam khususnya tata surya kita, matahari sepertiga menjadi gelap. Bentukannya mungkin seperti sedang gerhana matahari, tetapi tidak seluruhnya, hanya ya sepertiga. Lebih adem dong ya. Kayaknya agak enak yang ini nih. Ya, sepertiga dari bulan akan gelap, nggak terlalu pengaruh sebenarnya. Nanti saya akan ceritakan mengapa hal ini dilakukan Tuhan. Nah, ayat 13 itu sebuah pernyataan dari ada makhluk yang Tuhan kasih sebuah pesan di sana. Dia berkata begini, lalu aku mendengar seekor burung nazar terbang di tengah langit. Nah, ini perlu tafsir atau tidak, saya kurang ini nih. Kenapa? Kok burung bisa ngomong? Kalau burung bisa ngomong. Nah ini bisa ngomong. Apakah ini burung dalam arti beneran burung? Atau sebuah pesawat, saya nggak tahu. Karena pada waktu itu kalau Yohanes melihat pesawat yang sekarang terbang, yang kondisi sekarang terbang, dia orang 2000 tahun lalu, ini burung besi nih, kan begitu. Nah, pesawat Garuda. Jadi, benar. Saudara, ini saya nggak tahu, saya nggak mau nafsirkan. Cuman ya di sini burung tersebut terbang dan dia bersuara dengan nyaring untuk memberitahukan, untuk memberikan warning, alarm. Katanya gini, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi. Oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Jadi setelah 3 yang tadi, burung ini memperingatkan masih ada 4 loh. Ini kan, ini keempat ya, ini keempat. Masih ada 3 loh. Maksudnya apa sih? Supaya kalau boleh bertobat lah gitu. Jangan sampai, aduh kalian ini ngoyok gitu terus berbuat dosa dan menentang Tuhan.
Ini celaka, celaka, celaka sampai 3 kali. Jadi jelas sekali bahwa sangkakala ini bicara tentang peringatan, peringatan, peringatan supaya mereka bertobat, saudara. Berikutnya, sekarang lebih agak lebih bahaya lagi. Wahyu 9 ayat 1 sampai 21. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh. Perhatikan tadi bintang jatuh, meteor dan beberapa hal tadi pokoknya seperti itu ya. Artinya dari atas langit turun dalam bentuk meteor-meteor dan yang berikut ini yang ditulis ini, aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Perhatikan, saya sudah pelajari tentang hal ini. Jadi di bahasa Indonesia itu terlalu simple ya. Saya agak bingung juga, penerjemah Alkitab kita ini kurang teliti sehingga semuanya disamakan. Dalam bahasa aslinya itu berbeda-beda ya. Jadi di dalam bumi ini ada tempat orang mati. Ada Seol, ada Hades, ada Tartarus. Saya nggak ada waktu untuk jelaskan karena kita lagi fokusnya ke akhir zaman. Ya kalau jelas satu-satu makan waktu lagi. Cuman artinya di bawah ini, di dasar bumi ini, di pusat bumi ini, ada tempat orang-orang yang sudah meninggal dan di situ ada kerajaan maut. Makanya Tuhan Yesus ketika mati masuk dalam kerajaan maut, mengambil alih kunci kerajaan maut di dalam kuburnya. Ketika dia masuk dalam kubur 3 hari, dia mengambil kunci kerajaan maut dari iblis. Nah di situ tersimpanlah, saya nggak ada waktu untuk jelaskan bahwa orang yang mati nggak langsung ke neraka saudara, tapi ke situ dulu. Dan di situ yang bercokol yang menyiksa manusia adalah iblis. Udah ya itu sampai situ dulu deh. Cuman akhirnya dibuka lah itu kuncinya dan keluarlah makhluk-makhluk. Nah di bahasa kita cuma ditulis jurang maut, semua disamain. Padahal beda-beda, ada lubang maut, ada jurang maut, ada kerajaan maut. Nah ini nanti perlu lagi kita pembahasan khusus lah ya. Karena saya waktunya singkat. Nah akhirnya dibukalah dari alam maut itu, dibukalah kunci keluar makhluk-makhluk iblis. Ya. Sehingga dengan asap dia naik sampai matahari tertutup saudara, saking banyaknya. Nah ngeri saudara, bentuknya seperti ini. Next, ayat 3. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan apa? Kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Sekali lagi saya mau saudara pahami bahwa Yohanes ketika menulis apapun yang dia lihat, dia tidak tahu pasti. Cuma dia umpamakan aja, ini kayak belalang gitu, ngerti ya? Karena makhluk ini nggak ada orang pernah lihat. Disebut apa coba? Masa kita sebut maka keluar sepdi dari alam itu. Ya kan belum ada namanya. Bukan sepdi. Belum ada namanya, jadi dia anggap seperti, kenapa? Karena bentukannya agak mirip dengan belalang. Jadi saudara, ya pakai kita imajinasi lah gitu ya. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka saudara, jangan merusakkan tempat-tempat di rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya.
Dia punya kuasa seperti kalajengking, artinya dia bisa menyakiti dengan racun yang ada di ekor. Dan hanya menggigit orang yang tidak pakai tanda milik Allah. Artinya yang belum terima Yesus kena. Kalau mau tobat sekarang deh gitu. Tangkap saudara? Tadi udah di warning tuh. Ya bertobatlah, artinya bertobatlah, terima Yesus. Jadi pada masa akhir zaman ketika meterai kemudian sangkakala dan cawan, perhatikan saudara, saya mempelajari detil, di situ Tuhan menulis keinginannya adalah manusia bertobat. Itu kesempatan terakhir. Terima Yesus. Jadi, kasih Tuhan itu luar biasa. Harusnya udah dibinasakan aja, udah Allah ngapain juga suruh tobat orang-orang kayak gini. Tapi Tuhan tetap kasih kesempatan. Dan orang-orang yang tertinggal, ingat di situ ada. Itu orang-orang yang pada dahinya ada tanda Allah. Entah tertinggal atau belum diangkat. Ya kan? Jadi jangan menutup kemungkinan itu. Entah kita ada di situ atau kita sudah nggak ada, kita nggak tahu. Tetapi yang disiksa, ingat, ada pembedaan. Ketika mau ngegigit kok Jose, ada Tuhan Yesus. Nggak jadi kok. Amin. Gigit yang lain aja deh. Oke, lanjut. Nah, efek dari gigitannya ada seperti ini. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya menyiksa. Jadi nggak sampai mati. Tapi menyiksa hanya untuk menyiksa mereka selama 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Bayangin disuntik racun tapi nggak mati. Dan sakitnya luar biasa. Next. Sakitnya luar biasa. Next. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut. Kenapa mencari maut? Karena sakitnya luar biasa. Mereka pengen mati tetapi tidak bisa mati. Nah, lalu ini siksaan yang paling ngeri. Pengen mati tapi nggak bisa, itu. Sakitnya luar biasa, 5 bulan men. Tetapi mereka tidak akan menemukannya ya. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati tetapi maut lari dari mereka. Itu rasanya kayak apa, rumah sakit penuh, BPJS sampai habis, itu orang-orang ngantri, sakit tapi nggak bisa mati. Bunuh diri nggak bisa, kayak di neraka bener. Bunuh diri nggak bisa, nah mendingan mati. Ngebayanginnya aja kita ngeri ya. Ngebayanginnya aja kita udah pengen mati tapi nggak bisa, sakitnya luar biasa. Mungkin bunuh diri pun nggak sanggup atau nggak bisa, saya tuh kurang paham, yang jelas tubuhnya semakin rusak. Mengerikan sekali. Tapi ingat, hukuman ini bukan untuk anak Tuhan. Amin. Saya memprediksi kemungkinan semua hukuman yang lain pun seperti ini. Kemungkinan, karena Allah selalu memberikan dispensasi pada anak-anaknya. Beberapa hal yang bisa kita catat di Alkitab adalah ketika Tuhan memberikan sebuah malapetaka untuk menghukum, dia selalu ingat pada anak-anaknya. Contoh ketika dunia harus mengalami air bah, siapa diselamatkan? Nuh dan keluarganya. Ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan, siapa yang diselamatkan? Lot, sekeluarga. Walaupun bukan orang benar-benar banget ini, orang kacau juga ini. Tapi Tuhan masih ingat. Kemungkinan besar ada dispensasi. Amin. Jadi kalau saudara sampai belum diangkat, kalau memang ternyata jadwal pengangkatannya bukan pada saat itu, tapi sesudahnya, seandainya kita belum diangkat, kemungkinan, ini baru kemungkinan, saya tidak berani berkata absolut, pasti. Kemungkinan kita tidak mengalami hukuman-hukuman tersebut. Amin. Semoga, amin. Sehingga
kita bisa jadi berkat di situ, jadi orang yang memberitakan Injil, keselamatan. Waduh sakit, sakit. Lu mau sembuh nggak? Aduh sakit banget, gua mau. Terima Yesus, mau nggak? Lagi begitu mau nggak terima? Waduh, gampang ya terima Yesus waktu itu. Kemungkinan, ini kan kita masih bicara kemungkinan, karena Tuhan menuntut pertobatan. Next, ayat 7. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. I cannot imagine apa ini binatangnya seperti apa. Ini ingat bayangan, belum ada gambaran seperti ini. Jadi dia pakai umpama seperti. Anggaplah Yohanes menulis dengan akurat, seandainya seperti itu. Ya, mukanya seperti manusia, kepalanya ada mahkota, dan pakai baju jirah seperti itu ya. Dan rambut mereka seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Aduh, agak susah lagi nih, bayangin ya. Bentuknya kayak apa ya? Mungkin Sepdi nanti bisa jelaskan. Oke, lanjut ayat 9. Dan dada mereka sama seperti baju jirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Ya, pakai baju jirah, mungkin di situ ada sisik-sisik dan mereka punya sayap. Nah, kalau ini agak mirip belalang, karena kalau belalang sedang terbang jutaan, itu bunyinya sampai begitu keras, Saudara. Ya. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Ini binatang alam maut. Dan ada jenderalnya lagi. Next. Wah, rajanya nih. Jenderalnya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Jadi di sini jelas ini binatang dari alam maut. Dipimpin oleh salah satu jenis setan atau iblis. Yang sangat mengerikan, sangat jahat. Ayat 12, celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Aduh. Luar biasa ya. Kita lanjut ayat 13. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Perhatikan, ini menarik sekali nih. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang ada di hadapan Tuhan. Jadi di sorga ini peristiwanya. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskannya keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita angkat dari ayat-ayat ini. Yang pertama adalah, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat. Pertanyaannya, kok ada malaikat diikat? Ini aduh kalau dijelasin panjang lagi. Jadi saudaraku yang terkasih, ini sambung menyambung lagi. Saya kalau jelaskan harus sepaket. Nanti sih saya ada khusus untuk ini. Malaikat jatuh karena kesombongannya. Ketika penghulu malaikat jatuh, diusir oleh Tuhan, dia menyeret sepertiga dari malaikat ya. Kalau orang kita sebut malaikat penyembah.
serafim, ya penari-penari, ada kerubim, ya dan sebagainya, penjaga. Tapi memang kita nggak perlu terlalu dalam lah bahas ini, cuman harus tahu juga. Jadi ada beberapa kloter kejatuhan iblis. Yang saya tahu dari kitab Wahyu itu 2 kloter. Ditambah kitab Henoh itu 1 kloter. Jadi kurang lebih 3 kloter kejatuhan iblis. Dalam kitab Henoh sebenarnya adalah kitab yang dibuat oleh Henoh, keturunan ke-7 dari Adam, orang yang sangat dekat sama Tuhan, sampai dibilang dia bergaul dengan Tuhan dan dia tidak ada lagi. Ya karena dia diangkat Tuhan, saking dekatnya sama Tuhan, dia turun naik sorga, bahkan masuk neraka, ke bumi dan sebagainya, dia makhluk ajaib lah ini. Dia adalah manusia yang boleh dibilang lebih dari malaikat posisinya. Kitab Henoh tidak dimasukkan kanon Alkitab, padahal itu kitab disebut oleh kitab Yudas. Dalam kitab Yudas dikatakan, Henoh keturunan ke-7 dari Adam telah berkata, Tuhan Yesus akan datang dengan beribu-ribu ya umatnya dengan awan-awan. Kenapa kitab Henoh tidak dimasukkan kanon Alkitab? Kenapa enggak ada di dalam Alkitab kita kitab Henoh? Padahal kitab itu dikutip. Salah satu cara untuk mengkanonisasi atau membuat kitab itu masuk dalam Alkitab, salah satunya adalah disebut oleh Yesus dan juga oleh para rasul. Kalau Yesus sebut Ayub, maka kitab Ayub harus masuk. Misalnya seperti itu. Bisa dia sebut siapa, tokoh itu ada di kitab kitab itu harus masuk karena dikutip sama Tuhan Yesus. Atau sama para rasul. Dan salah satu para rasul itu Yudas. Yudas bukan Yudas pengkhianat, saudara jangan salah. Nah ini nih orang Kristen kadang ngaco belok, makanya lawan-lawan apologet dari agama seberang kita kalah, kita nggak seteliti mereka. Yudas ini Yudas yang berbeda. Ya, Yudas yang berbeda, bukan Yudas yang menjual Yesus. Kayak seperti nama Simon itu banyak, bukan satu orang. Kalau orang kayak masih aling lah gitu kan, ada berapa aling di sini. Jadi nggak sama, wah Yudas ini berarti yang mengkhianati Yesus. Bukan, ada beberapa Yudas. Ya. Nah di kitab Henoh diceritakan tentang kejatuhan malaikat pengawas. Dia bukan malaikat yang jatuh bersama Lucifer, dia malaikat yang ditaruh di bumi untuk mengawasi manusia. Nanti ceritanya saya udah terlalu panjang. Nah akhirnya 200 pengawas ini saudara karena melakukan suatu dosa besar mereka diikat. Ada yang di padang gurun, ada yang diikat di sungai Efrat, ada yang diikat di dasar bumi. Dan hari beberapa bulan kemarin ada satu berita menghebohkan di Siberia, tahu Siberia nggak? Di Uni Soviet daerah paling dingin di sana namanya Siberia. Itu ditemukan satu patung di pertambangan. Patung malaikat sedang bersujud bawa pedang dan bawa perisai. Itu persis banget. Mereka sampai bingung kenapa ukirannya itu bukan kayak ukiran. Ini mah kayak malaikat lagi tidur gitu. Pakai tutup kepala yang kayak orang penyembah setan, tahu ya? Lagi duduk gitu, lagi membeku diberikan. Udah ini sih bukan patung kayaknya, ini malaikat yang membeku. Kalau ini benar, mungkin salah satu dari 200 malaikat yang diikat itu. Tapi saya nggak ada waktu untuk menjelaskan. Makanya ada 4 yang diikat di sungai Efrat. Kenapa di situ maka yang ayat berikut ayat 15 itu maka dilepas enggak yang tadi ayat 15 maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Pertanyaannya begini, apakah malaikat-malaikat ini ditugaskan membunuh manusia? Jawabannya enggak. Dia membuka jalan untuk peperangan. Nanti sungai Efrat akan kering. Bukan nanti,
Pulang dari sini buka Google, tulis Sungai Efrat kering, hari ini udah kering. Pulang ke rumah nanti buka. Nah, untuk apa dikeringkan sungai itu? Nanti ada di cawan yang keempat kalau nggak salah. Supaya bangsa-bangsa dari timur datang dengan pasukannya. Melewati sungai itu untuk menyerang antikris. Peperangan di situ. Ayat 16, kita lihat peperangannya dengan apa? Yuk. Dan jumlah tentara itu, nah kan aneh. Tadi ngomongin 4 malaikat dan sepertiga orang akan mati, tiba-tiba langsung ke jumlah tentara. Jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. 20.000 laksa. Satu laksa bahasa Alkitab adalah 10.000. 20.000 kali 10.000 artinya 200 juta. Ini bangsa-bangsa timur. Saya sudah mencek, saya sudah mempelajari. Nanti ada kisah lagi. Hanya bangsa China yang punya pasukan melebihi 100 juta. Kalau ditambah dengan kroni-kroninya yang di timur ada Korea Utara, mungkin bisa mencapai target itu. Ya, ini masih dugaan. Oke, karena bangsa dari timur. Tidak mungkin dari Arab. Kenapa? Arab tentaranya dikit. Dan letaknya Arab bukan di timur Israel, tapi di bawah. Next. Maka demikian aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda. Nah perhatikan, dia menulis dalam asumsi orang zaman itu. Zaman sekarang mana ada orang perang pakai kuda. Kuda dijadikan delman bro. Tidak dijadikan alat perang sekarang. Jadi imajinasinya belum nyampe untuk alat perang seperti sekarang. Maka demikian aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang mendungganginya. Mereka memakai baju jirah merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Apakah ini kuda yang mengeluarkan, yang mulutnya keluar api? Saya bisa bayangkan, imajinasikan, mungkin ini, teng. Ya kan? Lebih akurat kalau kita sebut tank, tapi zaman itu nggak mungkin sebut tank, dia nggak pernah lihat. Bisa dimengerti ya? Kemungkinan besar ini. Dan kalau orang zaman dulu melihat rudal, mereka pun akan bingung, rudal itu apa? Ya, karena itu kita harus memaklumi pemahamannya. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Jadi ada peperangan yang membuat orang mati banyak itu. Karena 200 juta tentara membawa tank, itu dampaknya kayak apa? Saudara bisa bayangin. Boom, boom, boom. Peperangan mengerikan. Next, dan didefinisikan lagi, sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Next, dong teng, ya kira-kira seperti ini. Ada senjata yang di depan, ada yang di belakang, karena senapan ya di belakang dan rudal yang lebih kecil. Jadi saya bisa bayangkan, ya beginilah mungkin pemandangan itu. Tapi dia kan nggak bisa jelaskan ini apa. Ini saya cek di internet tank paling modern yang bentuknya seperti ini. Mau beli satu? Oke, sepertiga orang akan mati. Nah, ini loh yang Tuhan ingin. Baca yuk sama-sama, 2, 3. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Sampai situ dulu. Aduh, tujuannya semua sangkakala tadi, peringatan tadi, bencana-bencana tadi, kerusakan-kerusakan yang tadi, kehancuran-kehancuran yang tadi. Tujuannya apa?
supaya orang tapi nggak mau tobat juga. Makanya kalau di gereja diberitakan tobat, mending cepat bertobat. Benar nggak? Lebih baik kita dengar peringatan langsung berubah. Kalau enggak, yang kedua tangan Tuhan main. Wah, sepertiga sakitnya. Enggak juga. Ini repot. Ini tujuan Tuhan. Jadi betapa kasih Allah di akhir zaman itu masih ditumpahkan buat semua orang. Bertobat. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat, kuasa iblis, menyembah setan, menyembah antikris, dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Tahun lalu ada 700.000 orang berkumpul di Amerika di satu kota mengadakan pertemuan penyembah setan, the satanic worshiper, the satanic follower. 700.000 orang kumpul. Hati-hati gereja kita jangan terlalu santai. Dunia sudah sampai ke titik ini. Tentu saja mereka menghujat. Tentu saja mereka sedang memuja setan-setan, kuasa-kuasa kegelapan. Ini tujuan Tuhan memperingatkan dengan keras. Ayo tobat. Masih ada kesempatan. Tapi nggak mau juga. Dan patung ini sudah diletakkan di New York, kalau nggak salah saya pernah baca. Sampai ada demonstrasi dari warga yang tidak terima kenapa patung setan seperti ini dipasang. Pernah baca? Ada ibu pernah baca? Pernah lihat? Nanti cek. Pernah ya? Ditaruh gede. Dengan ada beberapa patung anak kecil yang memandang dengan kagum. Mereka protes tapi nggak bisa. Ini pemerintah yang suruh. Setan pemerintahnya udah. Di Eropa ada, terutama di Swiss. Itu tempat pemujaan. Next. Dan mereka tidak bertobat juga daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Sangkakala itu tujuannya warning, tapi kalau nggak ngerti juga terpaksa loh. Jadi jangan bilang Tuhan jahat, saya nggak mau memfitnah Tuhan dengan mengatakan semua malapetaka ini jahat. Ini kasih karunia, cuman nggak ditanggapi. Nangkap saudara? Bisa. Ini, ya dibunuh nggak apa-apa, yang penting kita terima Yesus. Mongol salah satu. Cek, itu adalah orang tingkat tinggi, bisa tobat sekarang jadi hamba Tuhan. Jadi bisa kalau mau. Iya, enggak, nanti nonton. Dia adalah salah satu petinggi gereja setan, salah satu jenderal. Saya udah dengar dia tahun 97, sekarang dia kesaksian lagi. Mungkin untuk memperingatkan ini. Nanti cek di, Mongol lagi banyak kesaksian, di banyak podcast. Saya dulu jenderal, saya dulu bisa hilang, saya bisa masuk terobos tembok, saya bisa, wah segala macam. Nanti sudah dengar, dia keluar dengan resiko cacat dan akan dibunuh, tapi dia berlindung dalam darah Yesus. Dan sampai sekarang dia darah anak bayi yang dilahirkan dengan aborsi dimakan. Ya, dia begitu. Nah itu. Jadi bisa bertobat. Makanya Tuhan masih nuntut pertobatan. Oke, nangkep sini ya. Jadi pertobatan itu berita pentingnya. Disebut, boleh dibilang tema utama lah, salah satu tema utama dari berita akhir zaman adalah pertobatan. Next. Nah, ini ada 2 pasal yang kita skip, nanti akan dijelaskan terpisah, karena supaya kronologisnya tidak terpotong. Yaitu tentang malaikat berseru dan 2 saksi Allah. Kalau ada waktu saya akan jelaskan salah satunya. Ya. Nah, yang terakhir adalah
sangkakala yang ketujuh. Wahyu 11 ayat 14 sampai 19, deklarasi Tuhan Yesus sebagai Raja. Dikatakan begini, celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengar suara-suara nyaring di dalam sorga katanya, pemerintahan, baca sama-sama 2, 3, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. That's it. The ultimate message, tema terutama dari kitab ini atau bahkan dari kitab Kejadian sampai Wahyu adalah Yesus Raja Kerajaan Allah. Amin. Jadi nggak akan keluar dari itu. Maka deklarasi setelah semua bencana itu Tuhan memperingatkan aku yang berkuasa. Nanti saya jelaskan tujuannya apa dia ngomong seperti ini. Akulah Tuhan, pemerintahan ada di tanganku. Aku akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta, mereka tersungkur dan menyembah Allah. Next. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena engkau telah mengaku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Di sorga berkata, mereka berseru sambil bersujud, berkata kami mengucap syukur. Kenapa? Karena Allah memegang kembali otoritasnya. Selama ini beribu-ribu tahun Allah biarkan iblis mengambil alih, dunia dihancur leburkan, dirusakkan, sistemnya dihancurkan, dosa berkeliaran. Mereka seenak-enaknya. Ini waktunya menunjukkan siapa yang berkuasa. Dan dia akan memberi upah untuk orang-orang yang mengasihi dia. Dan akan membinasakan orang-orang yang membencinya, yang merusak dunia dengan segala perbuatan. Next. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ketika Allah menyatakan siapa penguasanya, who's the boss di dunia ini, siapakah bosnya di alam semesta ini, Tuhan menunjukkan di situ kedaulatannya. Karena selama ini nggak dianggap. Orang menghina Tuhan, membuli Tuhan, ya kan, menghina kekristenan, ya kan, apologet yang menyerang kita, alah Tuhan Yesus bohong, itu bukan Tuhan, itu manusia. Itu bohong, itu nabi palsu, masa dia mau ditelanjangi, apalah segala macam. Dan nanti malah dihujat gila-gila. Tapi waktunya Tuhan akan tunjukkan siapa aku. Siapa yang berkuasa? Who's the boss? Siapa Tuhan itu? Semua nabi-nabi, semua Tuhan-Tuhan, semua yang dianggap sebagai dewa akan bersujud ketika dia menyatakan diri. Beri tepuk tangan dulu sama. Tunggu tanggal mainnya, mereka sekarang seenaknya. Ya, ini berita utama, aku raja. Makanya saya selalu berapa tahun kemarin tuh membahas tentang kerajaan untuk menyadarkan, cuma memang kita telat untuk mengerti bahwa sebenarnya ini kisah tentang kerajaan. Dan orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah, yang mencari kerajaan Allah, tidak akan ikut tergoncang dengan goncangan yang tadi kita sebutkan. Amin. Karena kita ada dalam kerajaan Allah. Nah sekarang kita akan sedikit mereview untuk mengerti. Nah,
Apa saja yang digoncang, seluruh wilayah dan unsur di dunia digoncang oleh sangkakala itu. Yang pertama daratan. Tadi saya udah bahas, hujan es, api dan darah, sepertiga bumi, sepertiga pohon terbakar, seluruh rembutan terbakar. Yang kedua unsur laut atau wilayah laut, meteor jatuh, sepertiga laut jadi darah, sepertiga makhluk laut mati, sepertiga kapal hancur. Kemudian wilayah sungai, meteor jatuh, sepertiga sungai, mata air menjadi pahit. Kemudian matahari dan bulan terpukul, sepertiganya menjadi gelap. Dasar bumi terkena meteor sehingga keluarlah dari Abusos jurang maut, belalang-belalang iblis. Dan kemudian digoncangkan adalah antar manusia sehingga peperangan, sepertiga manusia mati. Dan yang ketujuh deklarasi, I am the King of King, the Lord of Lord. Nangkap saudara? Sepertiga, sepertiga, sepertiga. 2/3 disisakan supaya bertobat. Jadi ngerti ya sekarang kisah ini. Tadinya kan terlalu rumit, tapi saya gambarkan dengan sangat simpel. Seluruh, dan ini kenapa? Ini punya arti penting karena ketika kalau mempelajari Alkitab, pelajarilah bahwa ini bicara bukan sekedar rohani. Tuhan gak pernah berurusan hanya masalah rohani. Itu salah besar. Ini bicara kerajaan, tidak ada urusan dengan agama. Tuhan gak mendirikan agama. Ini urusan bukan agama, ini seluruh alam. Gak ada urusan dengan kekristenan dalam arti agama. Jadi kalau saudara membaca Alkitab, saudara akan dapati bahwa itu peperangan antar dua kerajaan. Ini ingat saya kisah ketika Tuhan memakai Musa untuk memukul bangsa Israel. Bangsa Mesir, maaf, bangsa Mesir. Ketahuilah, kenapa Tuhan bikin 10 tulah. Kalau saudara baca Alkitab cuma seperti koran, saudara nggak akan paham. Di situ bicara Tuhan lagi lawan satu-satu dewa yang mereka sembah. Ada dewa sungai Nil dihajar jadi darah. Ada dewa belalang, ada dewa kodok, ada dewa segala macam dewa dihancurkan, dikalahkan oleh Tuhan. Nih dewa lu mana? Lawan sama Musa. Jadi tulah itu bukan sekedar tulah, tapi sedang menghancurkan semua kepercayaan yang mereka bangun. Nah ini arti pentingnya. Dewa matahari, kalau gua gelapin lu mau apa? Ayo lu sembah dewa itu. Ini sedang merontokkan semua kepercayaan. Ini meruntuhkan semua itu. Makanya ketika kita baca, kita teliti apa tujuan, apa maksudnya, apa beritanya, apa tema yang apa yang sedang Tuhan inginkan dari apa yang dia sampaikan. Oke, sampai sini saya kasih pertanyaan. Nanti kita kalau ada waktu kita akan sambung dengan yang di skip tadi. Silakan. Pak, Ya silakan. itu yang tadi belalang itu menyakiti tapi dikecualikan orang yang ada tanda di dahinya tanda Allah. Apakah infan itu yang 144.000 orang? Itu termasuk. Jadi gini, tanda meterai yang diberikan oleh Tuhan bersifat spiritual. Tapi tanda, jadi gini, iblis selalu meniru apa yang Tuhan lakukan. Nangkap ya? Nanti ada bahan khusus, materi khusus tentang antikris. Antikris, ini saya jelasin aja sedikit supaya saudara bisa mengerti. Antikris itu punya dua arti. Yang pertama, pseudo Kristo, artinya dia peniru Tuhan. Yang kedua, antikris, dia anti Tuhan. Dia anti tapi peniru. Apapun yang Tuhan buat, dia bikin tiruannya. Supaya manusia terperdaya, tertipu. Nah, Tuhan memberi tanda kepada dahi bukan dalam bentuk 666, 777, 88, balak 6, balak 7 atau apapun itu, bukan. Ya kalau Saulin kan pakai balak tuh. Bukan, dia bersifat spiritual. Makhluk-makhluk ini mengenali orang yang sudah ada Roh Kudus. Tapi kalau antikris meniru karena dia nggak bisa bersifat spiritual memberi tandanya, dia memakai lambang 666. Tujuannya sama, untuk memberi tanda bahwa ini milik siapa. Nangkap ya? Seperti itu. Nah,
144.000 orang nanti ada khusus dijelaskan. Dan itu termasuk yang punya tanda karena dimeterai oleh Tuhan. Ya, kemarin itu di Kisah 7 materai ada satu yang saya skip tentang 144.000 orang Yahudi Ibrani. Apakah jumlah orang Kristen yang hidup waktu itu cuma itu? Enggak, itu termasuk salah satunya. Tapi ini yang dikhususkan karena ini orang Ibrani. Berarti hanya dari 12 itu aja Pak, suku Yahudi yang Ya. 12 kali 12.000 kan Ya. masing-masingnya. Ya, itu. Tapi dia, nanti saya akan jelaskan khusus, mereka akan bersaksi menjadi pemberita Injil. Tapi bukan cuma itu, kan masih ada yang bukan orang Yahudi yang percaya Yesus. Di dalam diri kita yang ada Roh Kudus, iblis bisa mengenali, dengerin si Mongol atau pengikut setan ketika nyerang orang Kristen. Waduh susah, kenapa? Ada yang menyelubungi. Nah, yang bisa ngelihat tuh di alam itu. Ya, si belalang tuh bisa lihat, Bu Evi mau, ada yang nyelubungi. Apa ini? Gitu. Kok nggak nembus ini? Makanya hiduplah di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Itu maksudnya.